Ya, tes. Tes 1 2 3. Oh, ya masih. Oh. Rada kieuan bae sukuna ketingali. Make siapa tuh tong? Teu kudu lah. Kan santai. Bieu mah rada nunduk. Cek saya teh naha saane. Wah, henteu ieu teu lurus. Landscape wae ngambilna. Iyalah landscape-an keur ieu. Oke, tes kan geus bisa ya. Si Udi rutena ka mana sih? Rutena teuing ka beli ieu teh strudel Malang. Pantesannya mun dina podcast ayo teh ngobrol-ngobrol langsung we. Kan pembukaan. Soalnya pas pembukaannya jadi kacau nya si Yudi kemarin. Iya, Itu maksudnya teh jadi pembawaan jadi balik deui kana naon teh? Balik deui kana conversation sederhanana kudu aya jeda. Mindsetna geus urang eta mah. apa urang. Mindsetna geus ieu geus formal jadina teh. Ketemu sama Bapak Diki ayahnya orang ngobrolkeun ieu teh. Pakai bahasa Sunda berarti. Enggak apa-apa bahasa Indonesia, bahasa Sunda oke. Ngobrol Video pertama mau coba nih kayak gimana kalau direkam terus ngobrolin tentang Bapak Diki ini udah lama bergelut di bidang busana muslim. Kerja. kerja. Menurut dirimu perkembangan busana muslim gimana tuh? Perkembangan setelah mengalami beberapa merek. Yang jelas mah kalau busana muslim itu tetap jadi primadona market ya. Primadona market, bahkan banyak penelitian mah kalau pertumbuhannya itu ya linear, tetap ada beberapa peneliti lah. Kalau misalkan 2025, 2026 230 triliunan lah begitu ya. Di sana nanti 2028 itu bisa sampai 300-an lebih gitu. Jadi memang masih bertumbuh di fashion muslimah. Meskipun memang banyak tumbuh jaringan brand-brand baru ya. Tapi justru dengan tumbuhnya brand-brand startup, brand-brand baru itu membuktikan bahwa pasar busana muslim itu makin manis, makin keren. Tuh. Enggak ya, tapi ini buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalkan ini Bapak Diki siapa, mungkin kalau di lingkup ruang lingkup busana muslim, beliau ini pemain. Cuman pemainnya pemain dalam artian bukan owner, bisnis owner. Mulai dari merek apa dulu teh ketemu di Rabani. Oh, di Rabani. Dulu di Rabani 2008. Beliau di Rabani 2008. Terus 2008 mulai karir di busana muslim itu di Rabani, berakhir di 2017. Historisnya panjang lah ya, Gak apa-apa, panjang juga ceritain. Kalau di ya. Dulu tadinya biar singkat gitu, ngobrolnya nggak kepanjangan. Nggak usah. Ya. Pertama seingat saya tuh dia tuh kerja dulu tuh di Sriwijaya. Benar. Sriwijaya. Kuliahnya dulu di Unla. Universitas Langlang Buana, lulusan 2006. 2006 lulusan 2006. 2 tahun berkarir di Sriwijaya Air. Awal karir. 2 tahun ini? 2 tahun. Lama oke. Lama. Posisi dari mulai tiketing sampai tiketing tuh yang ini ya, yang nulis front office. Bener. Dulu kan tiket pesawat tuh masih paper.
Masih paper, masih jadi nulis-nulis nanyain gitu. nanyain untuk penerbangan ini kemana gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang punya pengalaman 2006 ya, 2006 nelpon call center Sriwijaya Air gitu mau beli tiket itu bisa jadi udah dengar suara saya dari 2006 tuh. 2006 tuh. Oh, dirimu di sana ya langsung. Jadi Tiketing gitu jadi tiketing kalau sekarang kan untuk penerbangan ini gitu ya. Itu kan udah digital sekarang mah ya. Iya, maksudnya Udah tapi digital. pernah kerja di depan gitu ya. Iya, pernah gitu. Pernah. Iya. Saya kuliah di Jalan Karapitan. Unla itu kan Jalan Karapitan. Tapi nah ya apa? Kok bisa masuk di Unla jurusan apa? Teknik industri. Teknik industri. Masuk kerja di Sriwijaya Air penerbangan. Kenapa? Iya, enggak nyari sih pengalaman sih. Awal mulanya memang pengalaman. Tapi ya ingat 80% lulusan pekerja di Indonesia itu kan bukan sesuai dengan jurusannya ya. Jadi ya wajar lah. 2006 lulus. Aduh. Sampai muncrat. 2006 tuh lulus. 2006 lulus. Jurusan apa? Teknik industri. Teknik industri Langlang Buana tuh 2006 lulus, 2 tahun kerja di Sriwijaya Air. Biasanya teknik industri itu idealnya jadi apa? Ya, saya sih berpikir gini, yang namanya industri berpikirnya masuk ke dunia industri ya. Masuk ke dunia industri, assembling atau apalah pokoknya gitu. Pokoknya masuk di dunia industri lah. Kan susah-susah industri gampang itu gimana juga. maksudnya? Manufaktur. Oh, manufaktur. Gitu, maksudnya bukan industri kayak komersil, industri kreatif. Industri kreatif. Istilahnya udah beda. Maksudnya gitu, manufacturing gitu. Cuman memang ilmu dasar di TI waktu itu ada manajemen teknik industri. Jadi manajemen bisnis juga dipelajari. Manajemen bisnis. Kalau disebutin nyambung nggak nyambung ya namanya manajemen ya, itu mah bisa. Tapi kan belajar manajemen bisnis nggak fokus, maksudnya tuh cuman satu mata kuliah. Iya, pengantar aja, pengantar teknik industri salah satunya manajemen TI gitu. Manajemen TI. Tapi fokus keahliannya? Nah, mata kuliah waktu itu yang paling disenengin itu pabrik sih. Ada mata kuliah namanya bukan public speaking ya? Bukan. Ada itu PTLP. Apa itu mata kuliah itu PTLP saya lupa. Tata letak pabrik waktu itu. Ngukur efisiensi kerja dari tata letak pabrik. Misalkan operator tuh. Saya senang tuh. Saya senang. Jadi ngukur efisiensi kerja. Jadi operator itu gerakan operator kemana gitu. Misalkan ngambil part ini tuh mestinya di sini, misalnya di kanan nih, biar langsung diambil gitu. Sementara misalkan meja kerja itu di kiri, sementara dia kerjanya itu lebih banyak tangan kanan. Itu kan tata letak pabrik tuh, salah satunya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh seneng dulu. Sempet makanya PKL saya itu di PTN Bintang yang bikin paving block di daerah Marga Asih sana. Nah, itu salah satunya ya merubah tata letak pabrik. Merubah tata letak pabrik, alur gitu. Alur produksi dari A itu apa misalkan nyampurin adukan tuh gitu di sini, terus lari ke percetakan, lari kemana, lari ke penjemuran. Nah, flow kerja gitu. Flow kerja terus biar lebih produktif, biar lebih efektif gitu. Jadi seneng tuh kayak begitu. Iya. Awalnya di situ. Dilalah lulus 2006. Tapi pernah nggak ngelamar misalkan sesuai dengan jurusan yang kayaknya jurusan ini saya kan misalkan jurusan ekonomi misalkan ngelamar ke bagian keuangan gitu sesuai dengan jurusan, pernah nggak? Pernah melamar ke banyak perusahaan Pak. Kayak yang namanya lulus kan wisuda wilujeng sesah damel. Wilujeng sesah damel dalam bahasa Sunda mah ya. Dari apa? Maksudnya sesuai dengan jurusan dulu gitu.
Sesuai dengan jurusan dulu, Pengen. ngelamar gitu. Ngelamar. Seingat dulu ngelamar ke mana? PT Almas, saya ingat PT banget tuh Almas, PT Almas, Almas Chicken. bukan dulu tuh ada PT Almas di Bandung Barat lah, Oh, Batu tapi Jajar sana. pabrikan gitu. Pabriknya Oh, bikin oke. apa ya, kayak bikin alat rumah tangga gitu, wajan-wajan apa segala macam. Oh. Ngelamar di Medion di Cimareme, karena kan saya Oh. tinggal di Bandung Barat ya. Di daerah Bandung Barat tuh Pokoknya banyak banget industri. pabrik semuanya itu. Pabrik Tapi untuk semua. levelan yang industri gitu ya. Industri. Oh. Nah itu dia kenapa saya ngambil teknik industri. Harapan waktu itu memang banyak industri kan di wilayah dia radius 3, 4, 5 km dari rumah itu kan banyak industri mulai dari Cimareme, Batu Jajar sana, Marga Asih ke sini. Itu kan udah banyak industri banget. Nah, jadi harapannya masuk di teknik industri itu ya pengen masuk ke dunia kerja itu. Gitu. Dari semua lamaran itu ternyata berjodoh ke Sriwijaya Air. Sriwijaya Air yang memang pekerja. Oh enggak Pak, sebelum wisuda itu saya beres sidang semua itu kurang lebih ada waktu nganggur. Pokoknya udah selesai sidang, udah dinyatakan lulus, itu kan ke wisuda ada jeda beberapa waktu lah ya. Saya tuh sempat kerja di Indomarko. Sebelum Sriwijaya ya. Sebelum Sriwijaya. Bagian apa di Indomarko? Di Indomarko itu di Cimareme. Di Cimareme itu ada Indomarko, Indofood sebelum Indofoodnya ada Indomarko. Di situ masuk sebagai clerk. Clerk tuh? Officer clerk. Clerk itu dulu job desk saya itu ini bikin rute sales. Rute sales buat kanvas. Buat kanvas. Jadi hari Senin saya punya 2 sales waktu itu di office, saya punya 2 sales. Jadi hari Senin udah diprogram sih sebetulnya. Ada yang hari Senin keluarin tuh rute sales set pagi-pagi masuk jam 7-an tuh, jam 7 udah masuk. Rute salesnya kita printin, keluarin. Nah, jadi sales masuk itu mereka udah punya rute mau kemana aja. Udah termapping Pak. Udah termapping. Dan itu by system. Udah by system banget ya. Senin ke sini, Selasa ke sini gitu. Tapi itu juga udah melenceng dari jurusan sih sebetulnya. Asli. Ya kan? Asli. Gak ada industri sama sekali. Nggak ada industri yang sama masuk sekali. Ke tekniknya yang hanya tadi flow aja kan, bikin rute doang. Rute biar efektif pergerakan mereka gitu ya. Toko ini di sini, jadi enak tuh mereka ngerutenya gitu. Kuncinya efektif, efisien dan produktif gitu ya, sesuai dengan ininya. Bener. Itu di situ penempatannya di Banjaran, Kamasan. Di Kamasan. Jadi fungsinya itu pertama bikin rute sales, canvassing kemana aja. Dibekalinya cuman kamu itu di Jalan Kamasan, tinggalnya di Banjaran, office-nya di Banjaran, radiusnya ini dari kantor tuh. Jadi saya bikin mapping salesnya itu ya berdasarkan radius yang dikasih kantor. Rute salesnya dibikin. Berapa tahun tuh di Indomarko tuh? Sebentar, cuman nggak nyampe setahun. Tapi udah pas jurusan itu belum wisuda. Belum wisuda. Tapi ternyata udah masuk di sales, dan yang paling lama di Sriwijaya. 2 tahun. Malahan masuk nanti di tiketing itu front office ya. Front office. Yang tidak ada kaitannya sama jurusan kan? Nggak ada. Ya kurang dari setahun lah di situ masuk ke Sriwijaya Air. Dari mana? Dari jaringan alumni UNLA waktu itu. Makasih Kakak UNLA. Ya, dulu ya. Dulu masih ada informasi dari jaringan alumni UNLA, katanya ada ini yang menawarkan pekerjaan gitu ya. Sudah. Nah, jadi wisuda itu lagi kerja di Indomarko. Wisuda kerja di Indomarko. Nah, habis lulus dari situ baru masuk ke Sriwijaya 2 tahun. 2 tahun. Dari front office front depan gitu ya. Ya, front office betul. Front office. Terus tiketing ya. Divisinya tiketing
Sampai posisi di Posisi di sales district waktu itu. ngapain tuh? Nyari agen. Agen apa? Agen penjualan tiket, Pak. Oh iya, kalau dulu jualan tiket Tiket. Sriwijaya itu kan nggak online ya? Nggak online. Belum nggak online. Belum online. Iya, masih ke apa? Paper Agen-agen tiket, iya, iya. paper tiket. Masih paper tiket. Benar. Waktu itu masuk wilayah Jawa Barat. Sebelum masuk itu kan posisi terakhir. Posisi terakhir. Jadi saya tiketing di kantor TTO di Jalan Burangrang, di Jalan Burangrang. Nah, habis itu DM saya waktu itu, district manager saya itu Bu Pratiwi namanya, sehat berkah, mudah-mudahan beliau masih Orang sehat. mana tuh? Bandung. Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Bu Pratiwi itu orang Bangka Belitung. Beliau buka rute penerbangan Bandung Surabaya, Pak. Bandung Surabaya. Nah, itu angkatan tahun itu 2026, 2027 ya. Itu ada penerbangan Bandung Surabaya. Bandung Surabaya. Itu dari Bandara Hussein. Bandara Hussein. Nah, dari situ saya dipindahin ke bandara. Jadi dari TTO, tapi tetap tiketing. Tetap tiketing. Apa office-nya di bandara gitu? Apa di bandara? Jadi tahun kedua itu di bandara. Di Hussein. Oh, di Hussein. Mau masuk kedua itu di Hussein. Tapi lebih kompleks kerjanya. Jadi tiketing itu sama boarding pass gitu. Boarding. Jadi disitulah diuji handle komplain kita. Kematangan handle komplain kita. Wah, luar biasa itu. Yang namanya kerja di bandara zaman paper tiket. Wah, itu komplainnya luar biasa. Itu komplain luar biasa. Di Sriwijaya di di industri penerbangan berarti. Maksudnya tapi masuk dari teknik industri yang memang manufacturing sebetulnya betul, lebih fabrikasi gitu ya, menghasilkan apa gitu ya. Tapi karena memang ternyata tadi ini Pak Diki ini sukanya yang flow-nya. Jadi masuk ke mana? Indomarko, mapping sales. Terus udah melenceng dari pengiriman. Udah melenceng masuk ke Sriwijaya ya. Makin melenceng, Pak. Ya, setelah Sriwijaya dari Sriwijaya itu 2000 ya, keluar dari Sriwijaya 2008 persis 2008 saya masuk ke mana? Rabani Busana Muslim. Nah, ini bagiannya shifting karirnya ya. Shifting karirnya gini, ada apa ya? Ada ruang dulu nih, Pak. Jadi begitu nggak punya niatan bikin usaha. Dari dulu emang. Dari dulu. Jadi keluar dari Sriwijaya Air. Sriwijaya itu saya dapat saya menikah waktu kerja di Sriwijaya Air. 2000. Saya nikah kerja di Sriwijaya Air. Ya kurang nyaman dengan, maaf dalam tanda petik, lingkungan istri kurang nyaman dengan kurang nyaman dengan lingkungan kerja saya gitu. Kan nggak dibawa kerja tuh. Nggak dibawa kerja. Cuman ya dunia itu lumayan juga. Maksudnya banyak tantangan, Pak. Waktu itu kan cewek-cewek. Oh iya, lagi ganteng-gantengnya. Gitulah, jangan dibahas banyak gitu. Pokoknya gitu. Keluar tuh dari perusahaan itu. Enggak mungkin karena istri nggak nyaman juga, karena bapaknya juga memang nakal sedikit. Oke. Itu terus ya kan, jadi keluar tuh dari situ, keluar dari Sriwijaya bikin usaha, Pak, bikin travel agent. Karena dari Sriwijaya kayaknya bisa masuk ke mulai bisnis nih. Saya bikin travel agent, buka berdua sama istri. Saya buka travel agent itu Zakwan Tour and Travel. Berapa lama tuh bisnis? 1 tahun kurang. 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun lah. Kurang lebih 1 tahun. Kurang dan lebihnya lah ya. 1 tahun kontrak 1 tempat di Cimahi. Waktu itu yang sekarang jadi Transmart. Waktu itu masih Samudra kalau nggak salah. Saya ada 1 kios di depannya itu bikin travel sama
sama istri. Karena memang punya jaringan tiketing di sana gitu ya, tinggal ini. Betul. Tiketing di sana, tour and travel tour juga di situ. Itu kan bisnis yang waktu itu sih nggak pakai modal sebenarnya, jual tour itu. Reseller doang Iya, kan, reseller cuma jualin doang. tiket gitu Bener, ya. bener. Saya nge-sub juga. Jadi yang punya paper tiketnya mah ya Yang lain. yang lain yang gede-gede. Oh. Saya cuma reseller doang. Reseller. Reseller doang. Berjalan Gitu. setahun. Setahun lah kurang lebih. Terus Ternyata ya belum kuat mentalnya jadi pengusaha lah gitu ya. Habis itu 2008 akhir itu melamar ke Rabani. ke Rabani. Jadi gini, saat saya buka travel, keluar dari Sriwijaya nih, istri masih kerja di Medion waktu itu, saya buka travel di Cimahi. Jadi sambil nganterin istri kerja, saya masuk ke travel. Jadi pulang sambil jemput istri kerja di Medion, pulang. Gitu. Jadi begitu rutinitasnya tuh Pak. Begitu rutinitasnya di Medion ke Samudra Cimahi, Samudra pulang lagi, jemput istri kerja, pulang gitu. Begitu terus tiap hari rutin. Lama-lama ya nggak punya ya pengen kerja lagi lah intinya mah gitu ya, karena hasil dari usaha ternyata tidak mencukupi. Benar, tidak mencukupi. Ternyata bisnis itu tidak mudah dapat hasil untung, benar gitu ya. Emosi usia 26 2002. Ya, itu di 26, umur 26 berarti ya, kurang lebih ya, 26 27 lah usia saya itu, 26 27. Bagus ya, udah mulai usaha, keren. Mulai usaha tuh, udah mulai usaha. Keluar kerja lagi, masuk lagi ke Rabani. Di Rabani. Rabani, ada teman lah. Teman sebetulnya udah masuk di Rabani duluan. Siapa tuh? Ada lah, nggak usah disebutin lah ya kali. Sebutin aja. Sebutin. Ihsan Sabar. Pak Ihsan. Ihsan Sabar udah masuk berarti di DU duluan. Iya. Dia waktu itu jadi awal masuk dia. Awal SM masuk Jatinangor kalau nggak salah, atau mana ya? Pak Ihsan. Pak Ihsan kalau ada yang nonton salam katanya. Salam ya, sehat-sehat Pak. Pak Ihsan, Saban, diajak sama Pak Ihsan. Ya, diajak. Enggak. Sebetulnya saya udah terkoneksi dengan Rabani lama. Jadi istri itu sambil kerja di pabrik udah jualan kerudung Rabani Pak. Dulu. Jadi agen. Rabani masih di Dipati Ukur Hasanuddin. Hasanuddin ya? Masih di Hasanuddin. Rabani masih di Hasanuddin. Hasanuddin itu ininya. Ini awal saya nikah itu 3 kegiatan. Istri saya kerja. Awal nikah itu 3 kegiatan. 3 kegiatan. Istri saya kerja, saya di travel, juga jualan kerudung Rabani. Jadi di pabrik istri saya itu jualan kerudung Rabani. Jadi modalnya di situ tuh, di Jalan Hasanuddin tuh, masih gabung di Jalan Hasanuddin. Masih kerudungnya disimpan di wagon-wagon gitu Pak. Di kontainer-kontainer. Iya. Gitu. Nah, waktu itu jadi biro. Belum ada nama biro. Masih agen aja, reseller gitu ya. Masih agen. Karena istri udah jualan. Dulu memang semesta ya, luar biasa. Jadi sempat waktu pindah dari Hasanuddin ke DU, itu sempat satu waktu itu saya ngomong ke istri waktu itu. Ini masih pasangan muda Pak. Seneng kayaknya kalau harian saya pakai baju koko gitu. Yang dulu kerja di Sriwijaya Air kan pakai kemeja kemana-mana, kemeja dasi gitu ya. Kemeja dasian. Kayaknya seneng ya, kayaknya pakai koko gitu. Ada bisikan gitu ya, bisikan halus. Gitu. Iya, nggak tahu. Pokoknya ada bisikan gitu sama istri. Habis itu kerja. Kalau dalam bahasa Sunda itu kereteng kate. Ayah hate. Istri jualan kerudung Rabani, lumayan, travel lumayan gitu. Ternyata, jadi aneh, bukan aneh sih. Jadi ketemu dengan Pak Ihsan itu di DU.
Oh, pas Pak Isan udah kerja di Rabani. Udah kerja di Rabani, nggak tahu pulang meeting atau apalah dia. Saya lagi belanja sama istri. Jadi gitu aja. Jadi saya pas belanja sama istri, ketemu Pak Isan. Dia gawe gitu ya. Dia gawe. Iya, namanya temen ya. Dulu dengan Pak Isan itu di SMA-nya satu kelas. Jadi teman dekat lah gitu. Ngobrol-ngobrol, gabung yuk, udah. Nggak lama prosesnya. Cuman ini berarti Pak Diki termasuk masuk kerjanya berdasarkan orang inside. Orang dalam. Oh my god. Bener. Ya, orang kalau inside. Bahasa sekarang orang inside berarti ya. Oh, setelah itu masuk gitu ya. Di posisi kepala toko. Kepala toko dulunya apa disebutnya ya? Store manager. Store manager. Toko baru. Di mana? Kopo Sayati. Dulu Pak Diki pernah berarti tugas pertamanya di Store manager Kopo Sayati. Oke. Itu ditempatkan oleh Pak Hasanuddin. Nanti kita obrolin. Pak Hasanuddin itu sebagai AM saya dulu. Pak Hasanuddin itu nanti kita obrolin, ada bagiannya. Nah, ada Pak Hasanuddin itu ternyata atasannya Pak Diki ya? Iya. Atasan saya dulu. Oke. Atasan saya dulu beliau. Pertama bertugas di Kopo Sayati. Kopo Sayati. Oh, boleh Pak, minum dulu Pak. Oh, di Kopo Sayati. Ya? Terus store manager pertama kayaknya. Kepala toko pertama di sana di challenge waktu itu mungkin ya alhamdulillah berprestasi kali ya. Oke. Jadi dibikin challenge event, bikin target dan lain-lain. Dapatlah tuh karir pertama di Rabani itu jadi kepala toko atau store manager di Kopo Sayati. Setelah Kopo Sayati di Pati Ukur. Oh, langsung karena tadi berprestasi itu harus di bold tuh, berprestasi, naik jabatan. Achieve terus Pak. Jadi yang belum tahu leveling toko Kopo Sayati dan toko Rabani yang di Pati Ukur berbeda berarti. Beda banget. Itu kategorinya bunker, bangunan kerudung ya. Jadi di Rabani itu ada toko yang kecil, mungkin karyawannya cuma 4 ya. 4 waktu itu 4. Kalau di Pati Ukur berapa tuh waktu itu? Udah berapa? Udah 20 lebih. 20-an. 20 ada deh. 20. Supervisornya ada 2. 2 siapa aja tuh? Supervisor saya supervisor 3 Pak. 3. Supervisor toko yang ngelayanin gitu. Supervisor toko itu 2. Waktu itu Teh Nunung sama Teh Nui. Teh Nui. Lalu di gudangnya supervisornya itu Pak Darman. Oh, Pak Darman jadi supervisor dulu ya? Supervisor gudang. Supervisor gudang waktu itu. Nah, dari situ berkembang DU dikasih satu lagi supervisor. Tapi khusus di canvassing. Kalau Teh Nui sama Teh Nunung itu di dalam nge-maintenance toko. Saya ngajuin satu lagi supervisor buat canvassing. Jadi nge-managerial canvassing. Ngebantu saya. Saya lupa Dwi kalau nggak salah. Ya, Teh Dwi kalau nggak salah. Perempuan semua ya? Kecuali Pak Darman ya? Kecuali Pak Darman. Itu di gudang. Di gudang beliau karena aktivitas canvassing di zaman itu sempat kalau weekend Pak, kalau weekend di Pati Ukur kalau weekend canvassing itu 7 apa 8 titik. Oh, di CFD ya. Jadi yang lucu itu kalau setiap weekend malam Ahad itu saya pasti nginep di DU. Nyiapin buat bazar. Jadi zaman dulu itu masih gerilya. Gerilya. Luar biasa tuh. Tiap datang gitu ya, buka booth bazar. Itu 8 titik Pak. Kalau hari 8 titik berarti dipecah tuh timnya. Timnya dipecah. Timnya dipecah 8, pokoknya 8 titik tuh. Rame tuh. Kalau keren Pak. Rame. Keren. Jadi yang namanya di retail waktu itu ya, itu haram hukumnya libur di weekend. Haram hukumnya.
ya. Oh. Jadi bagi ibu bapak yang lagi ngerintis nih, yang ngerintis toko, itu ya weekend itu ya jadi magnet Magnet. jadi magnet omset kita. Di Pati Ukur, Di Pati Ukur. setelah di Pati Ukur, Itu luar riwayat biasa. kerjanya kemana lagi Riwayat tuh? kerjanya itu disajikanlah tantangan oleh manajemen waktu itu, ditawarkan area manajer, Oke. tapi di Mana? pilihannya 2. Pilihannya di? Kalau nggak Medan, Palembang. Oh, Bapak milih mana jadinya? Saya milih Palembang. Oh, berarti naik jabatan jadi Naik area jabatan, manajer jadi area manajer ke Palembang. Palembang. Masya Allah. Palembang waktu itu. Palembang berarti membawahi berapa toko? Waktu itu berapa ya? Waktu itu Palembang lupa ingat saya. 1 kayaknya Kak. Satu. Tapi ada mitra, Pak. Oh, masih ada Waktu itu mitra. ya bener. Waktu itu masih ada mitra. Mitra aktifnya itu berapa ya? Pangkal Pinang kalau nggak salah, Lampung. Pangkal Pinang, Lampung, Jambi. Oh, dulu kan Rabani masih membuka kemitraan ya. Membuka kemitraan. Banyak, maksudnya bener. 2. Jadi maksudnya ada onsor sama kemitraan. Bener. Waktu itu udah ada 3 kemitraan. Disebutnya Sumatera bagian selatan. Sumatera bagian selatan. Ya, kantor saya di Palembang. Basuki Rahmat. Basuki Rahmat, ruko 3 lantai 2 pintu tuh. Membawahi 5 provinsi. Jadi bagian selatan itu paling luas, Pak. Lampung termasuk? Lampung, Bangka Belitung, Babel, Sumatera Selatan, Jambi, sama Bengkulu. Iya. Sama Bengkulu. Jadi 5 provinsi. 5 provinsi. Sumatera bagian selatan. 5 provinsi, kantornya di Palembang. Nah, waktu itu berangkat sendirian. Istri udah dibawa? Belum, karena lagi hamil di Bandung. Lagi hamil. Jadi saya tinggalin tuh. Berapa lama di Palembang berarti? Saya cukup lama di Palembang mah. Ada 4 tahunan lebih masuk. Buka-buka toko. Buka-buka toko. Awalnya nggak sama istri. Jadi istri masih hamil tua tuh. Pas saya berangkat ke Palembang, istri masih hamil tua. Lahiran di Bandung. Nah, habis itu si anak saya 3 bulan apa 5 bulan lah gitu. Bawa ke Palembang. Jadi anak saya pertama itu memang bisa merangkaknya itu di toko. Karena tinggal di toko kan ya? Tinggal di toko, Pak, di lantai 3. Iya. Itu luar biasa tuh, tinggal di toko lantai 3. Jadi waktu itu layoutnya gini, lantai 1 store, lantai 2 itu gudang distribusi, lantai 3 ada 2 kamar, separohnya itu untuk kami, saya sama istri, satunya lagi itu barang juga. Ya. Jadi barang saat itu stok saat itu, bayangin Pak, saat itu stok toko sampai ke lantai 3 itu kurang lebih 10 atau 11 miliaran Pak. Stoknya. Itu sampai menggunung banget, benar-benar menggunung. Nilai jualnya sampai 15 M ya. Kurang lebih nilai jualnya seperti pada waktu itu tuh. Udah berjubah gimana cara solusinya cuma nambah titik. Nggak ada lagi nambah titik. Setelah di Palembang berarti berapa lama tuh tadi di Palembang? 4 sampai 5 tahun. 5 tahun. Jadi karir di Palembang itu sebagai area manajer. Area manajer, penetrasi toko itu kurang lebih 7 apa 8 toko lah ya. Buka 7 titik berarti ya. Pangkal Pinang, Lampung 2, Lampung itu Lampung 3 Pak, Bandar Jaya, Pringsewu, sama Tanjung Karang ya. Prabu Muli 4 berarti itu. Prabu Muli 4, Lubuk Linggau 1, Pangkal Pinang 1, sama mitra baru 1, Lahat. Lahat. Mitra baru 1, Lahat. Bengkulu. Setelah di Palembang ke mana? Setelah di Palembang akhirnya promosi juga jadi RM. Megang Sumatera sepenuhnya.
Oh, Tapi kalau tadi bagian Palembang bagian Sumbaksel doang. Sumbaksel doang. Oh, Waktu itu dipromosiin jadi RM, RM. megang seluruh Sumatera. Seluruh Sumatera, tapi harus balik Bandung. Oh, jadi ngantornya di Bandung. Enak Jadi, dong. Iya, enak. Enak. Meskipun jujur udah betah banget tuh di Palembang waktu itu, udah bener-bener udah 5 betah. tahun ya. Udah 5 tahun kurang lebih. Istri juga udah di sana, Pak. Udah di sana. Ini istri udah di sana, sempat mau resign waktu itu. Oh, karena pindah ke Bandung. Karena pindah ke Bandung. Kenapa mau resign? Kan naik jabatan loh. Udah betah banget. Bohong ah. Serius. Udah betah banget di Palembang. Istri udah mulai betah gitu. Tapi ya tadi udah mau promosi di Bandung, terus orang tua waktu itu masih ada. Ibu, saya anak pertama, jadi suruh pulang. Jadi adalah pulang, jadi RM waktu itu, dan pulang ke Bandung. Kurang lebih berapa lama di Bandungnya? 6 bulan nggak? Disuruh balik lagi ke Sumatera, Pak. Tetap jadi RM. Tapi stay di Sumatera. Tapi saya di Sumatera. Balik ke Lampung, tapi nggak ke Palembang. Nggak ke Palembang. Nggak, karena waktu itu saya ingin organisasinya itu di hierarki organisasinya itu matang. Jadi di Palembang itu sudah ada area manajer. Office-nya di Palembang. Nah, saya nggak mau ada RM dan AM di satu wilayah waktu itu, di satu office, karena khawatir AM saya waktu itu ya kaku lah gitu. Ya sudah, saya di Lampung malah. Jadi RM-nya itu posisi RM tapi ngantornya di Lampung. 1 tahun tuh, Pak. 1 tahun di sana. 1 tahun di Lampung. Saya dapat dikontrakin rumah sama kantor di Kedaton. Di Kedaton. Tahun di Lampung. Tahun di Lampung, tarik lagi ke Bandung. Di Bandung lagi. Di Bandung lagi. Gitu. Itulah saya di Bandung lagi, lama beberapa proyek dikasih, mulai dari jabatan sebagai. Tapi seterusnya di Bandung berarti ya? Setelah di Lampung. Setelah di Lampung itu setelah RM juga promosi lagi tuh, jadi asdir, asisten direktur, posisinya asisten direktur di luar Pulau Jawa. Jadi megang Sulawesi, Kalimantan sama Sumatera. Suruh balik lagi ke Bandung. Ke Bandung deui. Rumah kontrakan baru dipakai 8 bulan. Di mana di Lampung tuh? Lampung tuh, karena kan 2 bulan awalnya sama, polanya sama. Saya nggak bawa istri dulu. Lagi-lagi istri lagi hamil anak kedua. Jadi tantangannya luar biasa, Pak, di Reban itu. Pertama saya suruh ke Palembang, istri saya lagi hamil tua. Anak pertama. Terus saya pulang ke Bandung. Istri saya lahir anak kedua pun pas hamil tuanya saya ditugaskan lagi ke Lampung. Ninggalin istri lagi. Salah bapak sih pas hamil. Gitu ya. Habis itu anak saya cuman lahir doang di Bandung, sama anak saya anak pertama, anak kedua itu nafsunya hampir sama, usia 3 bulan atau 4 bulan di bawah rantau. Jadi ke Lampung. Setelah full di Bandung, berarti jabatan apa aja tuh di Rabani? Asdir waktu itu. Habis itu dilebur lagi, jadi ada keinginan bikin apa ya? Kayak marketing intelijennya gitu loh maksudnya. Ya kan, apa lupa? QA, quality assurance ya. Jadi pokoknya bikin analisa kompetitor. Jadi beberapa kompetitor waktu itu dianalisa pergerakannya kayak mana. Karena waktu itu seiring dengan mitra-mitranya si Rabani ini bergabung dengan brand-brand baru, Pak. Berarti bukan brand baru sih sebenarnya. Mulai bermunculan brand baru, kompetisi mulai ada tuh. Mulai beberapa mitranya Rabani itu gabung dengan brand-brand
brand-brand Ya. lain. Nah, disitulah saya berperan sebagai marketing intelijennya, nyari informasi, mengolah brand kompetitor itu seperti apa pergerakan bisnisnya, gitu. Ya, gitulah. Setelah itu tuh berarti di beberapa posisi berarti ya kalau di Rabani. Posisi. Nah, di Rabani Setelah di Rabani, Rabani berapa tahun? 8. Oh, Rabani 8 tahun. 8. Tadi Sriwijaya 2 tahun, Iya, 2 Indomarko tahun. setahun, Indomarko Rabani awal-awal ya. Setahun Rabani, kurang Indomarko ya. Indomarko. Ya, setahun lah Setahun lah kurang. gitu. Setahun Sriwijaya, terus di Rabani 8 tahun. Setelah itu? Nah, ini yang cerita ya, menariknya. Oh. Karena tertaut begitu cinta dengan Sumatera ya. Bokis. Bokis. Bayangin Pak, kurang lebih 6 tahun berkarir 6 di Sumatera tahun kan. ya. Jadi pada saat ada titik-titik kurang nyamanan di Rabani saat itu, saya menawarkan diri. Saya menawarkan diri ke mantan, ke mitra saya lama, itu di Jambi, Bu Imelda. Oh, ke Bu Imelda. Oh, Bu Imelda. Kalau ada yang gitu nonton. Ya, sehat berkah Bu, wah luar biasa. 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih saya bersama beliau di Jambi. Tantangannya disitulah mulai, karena istri udah nggak mau lagi diajak rantau. Jadi 2 tahun itu istri udah nggak mau lagi. Alhamdulillah Allah berikan rezeki, sudah punya rumah waktu itu. Ini posisi di Bandung berarti ya? Ya, anak pertama udah mulai sekolah. Anak pertama udah mulai sekolah. Alhamdulillah juga udah punya rumah. Di tahun itu, lalu 2017 kurang lebih, saya memberanikan diri merantau lagi ke Jambi. Waktu itu ibu udah meninggal juga. Jadi saya orang tua udah nggak ada. Ya ingin ada letupan sih sebetulnya waktu itu. Saya ingin mencoba lagi gitu. Udah berangkat ke Jambi. 2 bulan sekali pulang ke Bandung, 1 bulan sekali pulang ke Bandung, kurang lebih begitu, ritmenya begitu. Jadi setelah dari Rabani itu pindah kerja ke Bu Imelda ke Jambi. Oh, ikut kerja ke Bu Imelda. Betul. Mereknya itu toko Ajila ya? Ajila di Jambi. Ajila Square. Selama 2 tahun lebih. 2 tahun lebih berarti kerja ikut di Mitra ya, berkarya di Mitra. Ikut di Mitra 2 tahun lebih, membangun dream sama-sama dengan beliau waktu itu. Penetrasi di beberapa kota juga. Map bisnisnya waktu itu udah kegambar menarik banget lah di situ gitu. Penetrasi market ke Muara Bungo, penetrasi market ke Bengkulu bersama beliau ini dengan Bu Imelda dan Pak Agus waktu itu. Saya keluar dari resign akhirnya, dan memang secara proses juga ya mungkin sedikit mencederai karir ya, karena prosesnya nggak one man notice. Ini nakal ya Bu Imelda. Iya, maaf Bu ya. Karena nggak one man notice gitu ya. Waktu itu saya pulang ke Bandung, istri saya melahiran anak ketiga, Nuha ya. Ini anak yang sangat didambakan. Kenapa didambakan? Anak lain bukan dambaan. Dambaan juga. Karena saya itu 4 bersaudara laki-laki Pak. Oh gitu. 4 bersaudara saya laki-laki nih. Iya. Lalu anak kedua saya 1-2 laki-laki. Jadi pengen punya anak perempuan gitu. Pengen punya anak perempuan. Jadi begitu didiagnosa, begitu digambarin ini anak perempuan gitu ya. Ini anak perempuan. Saya pulang, istri lahiran di Rumah Sakit Cililin, Rumah Sakit Umum. Oh enggak, di Bidan, lahirnya di Bidan, lalu dilala anaknya kuning.